Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 produktivitas perairan akan membahas mengenai metode karbon. Di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Dery Abi Fatin Alaudin. Kemudian ada Zainab Nur Afifah, ada Fainta Atriska, Farir Rizky Subagio, Elisa Rahmaniah Putri, dan Ruben Netzer Patrialau. Oke, selanjutnya di sini ada produktivitas primer. Jadi, menurut Rashid pada tahun 2019, produktivitas primer merupakan suatu ekosistem pada dasarnya yang merupakan hasil perubahan energi cahaya matahari menjadi energi kimia dalam tubuh organisme autotrof perairan yang melalui fotosintesis persatuan volume tertentu dalam suatu periode waktu tertentu. Selanjutnya, apa itu karbon? Karbon adalah isotop radioaktif karbon dengan inti yang mengandung 6 proton dan 8 neutron. Keberadaannya dalam bahan organik ialah dasar dari metode penanggalan radiokarbon untuk memperkirakan umur pada sampel-sampel arkeologi, geologi, dan hidrogeologi. Selanjutnya di sini ada siklus karbon, yang merupakan komponen penting di udara yang dapat berpengaruh terhadap radiasi pemanasan global dan memberikan pasokan karbon organik. Pada proses fotosintesis, tanaman terjadi proses perubahan karbon dioksida menjadi karbon anorganik dan karbon sebagai senyawa hidrokarbon. Pada bagian permukaan laut yang mengarah ke kutub, air laut cenderung dingin dan karbon dioksida akan lebih mudah untuk larut. Kemudian, karbon dioksida terlarut tersebut dibawa ke dalam proses sirkulasi termoholin yang membawa massa air yang terdapat di permukaan menjadi lebih berat masuk ke dalam laut. Sedangkan di laut bagian atas, daerah ini terkenal dengan daerah yang memiliki produktivitas tinggi, yang semua organisme berada di daerah tersebut membutuhkan karbon untuk membentuk jaringan karbon. Contohnya, itu ada dari organisme moluska, yang membentuk cangkang menggunakan bahan dari kalsium bikarbonat yang terlarut di dalam air. Selanjutnya ada metode karbon. Metode karbon merupakan suatu metode dalam fotosintesis untuk menghitung produktivitas perairan dengan memanfaatkan sifat radiokarbon atau suatu isotop radioaktif dari karbon. Metode karbon mengukur karbon radioaktif tersisa dalam sel fitoplankton pada akhir periode inkubasi fotosintesis, sehingga hasilnya mendekati net production. Karbon organik terlarut dan partikulat dapat diukur dengan menganalisis seluruh air setelah pengasaman untuk membersihkan karbon anorganik. Bisa di next. Terus di sini ada menurut Zhang et al. 2014 dan Valina et al. 2017, laju fotosintesa fitoplankton meningkat dengan meningkatnya suhu perairan, tetapi akan menurun secara drastis setelah mencapai suatu titik suhu tertentu. Hal tersebut disebabkan karena setiap spesies fitoplankton selalu beradaptasi terhadap suatu kisaran suhu tertentu. Sedangkan menurut Margaret et al. Tahun 1989, kondisi pH berkaitan erat dengan karbon dioksida. Hal ini dikarenakan semakin tinggi pH, maka kadar karbon dioksida akan semakin rendah. Kadar karbon dioksida merupakan hasil dari proses respirasi. Next. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi metode karbon, yaitu yang pertama ada efek botol. Dari efek botol itu penggunaan botol gelap dan terang dapat mempengaruhi proses fotosintesa. Yang kedua ada masa inkubasi. Jangka waktu pada masa inkubasi dapat mempengaruhi reaksi proses fotosintesa. Yang ketiga itu ada ketersediaan nutrien, yang mana nutrien yang tinggi dengan alkalinitas yang rendah menjadi faktor pembatas produktivitas. Yang keempat ada penetrasi cahaya, yang merupakan suatu batas fundamental distribusi seluruh organisme fotosintesis. Oke, yang terakhir ada kekeruhan, yang mana tingginya kekeruhan akan mempengaruhi penetrasi cahaya yang masuk ke perairan, yang akan berdampak pada penurunan produktivitas.
Berikutnya yaitu ada langkah atau prosedur dari metode isotop karbon pada umumnya terdiri dari beberapa tingkatan. Di antaranya adalah pertama, pengambilan contoh air. Pengambilan contoh air dilakukan dengan tabung-tabung yang non-toksik dari berbagai lapisan dan mengisikannya ke dalam botol gelap dan botol bening yang bervolume antara 100 sampai 300 cc. Yang kedua yaitu inokulasi. Contoh dari pengambilan contoh air diinokulasi dengan larutan isotop karbon yang biasanya berbentuk NaHCO3 yang telah ditentukan radioaktifnya. Yang ketiga yaitu inkubasi. Inkubasi dapat dilakukan dengan sinar matahari atau sinar buatan untuk waktu tertentu. Dalam inkubasi terjadi fotosintesis di botol bening dan oleh plankton nabati. Sedangkan dalam botol gelap tidak terjadi fotosintesis, tetapi terjadi proses respirasi. Yang keempat yaitu penyaringan. Benda-benda kecil, benda-benda hasil fotosintesa yang telah dilabel oleh isotop karbon kemudian disaring dengan milifilter yang dikeringkan sebelumnya. Yang kelima yaitu pencacahan. Radioaktivitas pada setiap saringan ditentukan dengan sebuah pencacahan pengalir gas, baik dilakukan secara langsung di atas kapal maupun di laboratorium darat. Yang keenam yaitu komputasi. Hasil pencacahan tersebut setelah dikoreksi dengan background pada air laut, pada saringan milipor, pada kamar penghitung, dan dari botol gelap, kemudian diperhitungkan untuk mendapatkan produktivitas primernya. Berikut adalah perhitungan metode karbon. Di sini ada metode sederhana yaitu L dikurangi D per A kali K per H, di mana satuannya yaitu miligram per karbon per jam per meter kubik, di mana L adalah aktivitas saringan dari botol bening setelah dikoreksi. D adalah aktivitas saringan dari botol gelas setelah dikoreksi, dan A merupakan aktivitas yang ditentukan. K adalah bilangan tetap, dan H adalah lamanya air diinkubasi. Setelah itu ada perhitungan secara Factor counting, yaitu karbon 14 terasimilasi dibagi 14 karbon yang ada sama dengan karbon 12 terasimilasi dibagi 12 karbon total yang ada. Atau bisa dengan cara karbon 12 terasimilasi sama dengan 14 karbon terasimilasi per 14 karbon total dikali 12 karbon total dikali F, di mana F adalah faktor koreksi sama dengan 1,06 karena optik karbon 14 lebih lambat daripada karbon 12. Untuk karbon 12 total itu adalah ditentukan dari alkalinitas, pH, dan temperatur. Oke, selanjutnya di sini ada contoh pengaplikasian, di mana contoh pengaplikasian ini saya ambil dari Harimbi et al. Tahun 2019, yang dimana membahas tentang potensi penyimpanan karbon pada lamun spesies Cimodocea cerulata dan Enhalus acorides di perairan Jepara. Jenis lamun yang ditemukan di Teluk Awur adalah Cimodocea cerulata, Enhalus acorides, Thalassia hemprici, dan Sclerotium isvetifolium. Perhitungan kandungan karbon ini hanya pada titik transek bagian tengah, yang dimana titik 50 meter saja dari keadaan lamun ini, dari masing-masing garing transek. Kemudian dikonversi dengan nilai biomasa di setiap titik 0 meter dan titik 100 meter dari masing-masing garis transek. Hasil konversi ke karbon keseluruhan kemudian dirata-rata dengan satuan gram karbon per meter kuadrat dan dikalikan dengan luasan lamun di suatu lokasi. Next. Di sini juga terdapat perhitungan total stok karbon lamun yang dihitung dengan menggunakan rumus
dari Sulaiman et al. Tahun 2005, yang mana perhitungan kerapatan lamun berhubungan dengan perhitungan biomasa lamun yang digunakan untuk mengestimasi hasil karbon pada lokasi penelitian. Perhitungan total stok karbon lamun dihitung dengan menggunakan rumus CT sama dengan sigma LI dikali CI. Dengan keterangan CT itu adalah karbon total dalam satuan ton, LI luas padang lamun, kategori kelas I dalam satuan meter kuadrat, dan CI merupakan rata-rata stok karbon lamun, kategori kelas I dengan satuan gram karbon per meter kuadrat. Next. Oke, di sini juga terdapat dari hasil penelitian dari jurnal yang saya dapat, di mana dari tabel yang berada di sebelah kiri itu menunjukkan dari hasil karbon pada kandungan N-halus acrylides di setiap stasiun, dan juga kandungan karbon Cymodacea cerulata di setiap stasiun. Yang dimana pada grafik tersebut warna biru merupakan kondisi di bawah substrat dan merah kondisi pada di atas substrat. Nah, rata-rata kandungan karbon pada lamun jenis E. acrylides sebesar 107,38 gram karbon per meter kuadrat, sedangkan untuk C. cerulata sebesar 64,12 gram karbon per meter kuadrat. Rata-rata kandungan karbon bagian bawah substrat pada lamun jenis E. acrylides sebesar 65,85 gram karbon per meter kuadrat, sedangkan untuk C. cerulata sebesar 38,91 gram karbon per meter kuadrat. Rata-rata kandungan karbon bagian atas substrat pada lamun jenis E. acrylides sebesar 41,53 gram karbon per meter kuadrat, sedangkan untuk C. cerulata sebesar 25,21 gram karbon per meter kuadrat. Nah, dari hasil penelitian ini memberikan informasi bahwa biomasa dan morfologi spesies menentukan nilai stok karbon. Hal ini ditunjukkan dengan nilai biomasa dan cadangan karbon E. acrylides yang lebih besar daripada C. cerulata. Bisa dilihat di tabel yang paling bawah di sebelah kiri tersebut. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa studi kasus mengenai metode karbon. Yang pertama ada jurnal yang berjudul Performance of Fast Repetition Rate Fluorometry, Base Estimates of Primary Productivity in Coastal Waters. Kemudian yang kedua ada Relationship between Carbon and Oxygen Based Primary Productivity in the Arctic Ocean, Svalbard Archipelago. Next. Untuk jurnal yang pertama yaitu membahas mengenai kinerja perkiraan berbasis fluorometri tingkat pengulangan cepat dari produktivitas primer di perairan pesisir. Pada studi kasus ini membahas mengenai hubungan antara FRRF atau Fast Repetition Rate Fluorometry dengan karbon 14 dalam produktivitas primer perairan. Kemudian hasil dari studi ini adalah tingkat produktivitas berbasis penyerapan FRRF dan 14 karbon sangat tergantung pada sistem yang bersangkutan dan kondisi lingkungan dan taksonomi yang mendasarinya. Kemudian, meskipun demikian, dapat diidentifikasi untuk menghubungkan FRRF dari tingkat penyerapan CO2. Kemudian, studi kasus yang kedua yaitu hubungan antara karbon dan produktivitas primer berbasis oksigen di Samudra Arktik Kepulauan Svalbard. Pada jurnal ini membahas tentang hubungan antara karbon oksigen dengan produktivitas primer di Kutub Utara. Kemudian dalam jurnal ini menjelaskan bahwa metode karbon 14 adalah metode yang paling banyak dipakai untuk mengidentifikasi produktivitas primer plankton, yang dimana dengan cara melacak penggabungan karbon organik ke dalam sel fitoplankton hidup. Terus kemudian metode ini juga dapat digunakan untuk melacak rilis baru-baru ini yang dimasukkan 14 karbon organik terlarut, yaitu 14 karbon DOC atau dissolved organic carbon. Kemudian total karbon penggabungan dengan metode 14 karbon adalah 14 total organic carbon. Kemudian jumlah dari 14 karbon POC atau particulate organic carbon dan 14 karbon dissolved organic carbon. Kemudian pilihan salah satu metode yang harus dipandu oleh pertanyaan spesifik yang ditangani. Dengan cara ini, metode yang saling melengkapi. Misalnya, tiga uji kombinasi 14 TOC dan 14 CPOC memberikan informasi tentang pasokan makanan.
sebagai disulfat organik karbon untuk jaring makanan mikroba, tidak tersedia dari metode oksigen. Ini adalah salah satu kelebihan metode karbon yang dijelaskan pada jurnal ini. Kemudian selanjutnya, 14 partikulat organik karbon atau POC mewakili produksi karbon fitoplankton yang dibutuhkan saat mengukur makanan yang tersedia untuk tingkat trofik lebih tinggi. Next. Oke, selanjutnya ada kelebihan metode karbon. Karena sensitivitasnya yang tinggi, jadi memungkinkan untuk menggunakan metode ini di perairan yang produktivitasnya sangat rendah. Lalu metode ini juga dalam mengukur produktivitas perairan itu dapat memperkirakan hasilnya dalam waktu yang sangat singkat. Lalu metode karbon yang digunakan ini mudah digunakan juga. Dan yang terakhir, memungkinkan untuk membedakan karbon fotosintesis yang terdapat dalam bentuk partikel dan yang terlarut. Selanjutnya ada kekurangan metode karbon. Masa inkubasi dan ketersediaan nutrien dapat membiaskan hasil estimasi produktivitas perairan. Lalu efek botol yang digunakan untuk menyimpan air sampel itu dapat mempengaruhi hasil produktivitas perairannya. Lalu yang ketiga, berbahaya karena efek yang ditimbulkan oleh radioaktif. Kesimpulannya, produktivitas perairan primer dapat dilakukan pengukuran dengan menggunakan beberapa metode. Salah satunya adalah menggunakan metode karbon. Metode karbon merupakan suatu metode dalam fotosintesis yang menghitung produktivitas perairan dengan memanfaatkan sifat radiokarbon atau suatu isotop radioaktif dari karbon. Metode ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu efek yang ditimbulkan dari botol sampel, masa inkubasi, dan nutrien yang terdapat dalam sampel air. Yang terakhir, metode karbon memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi, sehingga dapat dilakukan di perairan yang memiliki produktivitas perairan yang sangat rendah. Namun metode ini dapat membahayakan karena radioaktif yang ditimbulkan dari karbon tersebut. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan PPT mengenai metode karbon dari kelompok 5. Mohon maaf untuk kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.